Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa sejumlah profesional berpenghasilan tinggi masih harus mengajukan kebangkrutan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Fenomena ini muncul meski mereka menerima slip gaji yang tampak menggiurkan. Kondisi ini menantang asumsi umum bahwa pendapatan besar otomatis berarti kestabilan finansial. Penyebabnya bukan sekadar faktor eksternal, melainkan pola kebiasaan yang tersembunyi di balik pengeluaran harian. Banyak orang tidak menyadari bahwa beban utang dapat menggerogoti aliran kas meski pendapatan tetap. Tidak adanya dana darurat membuat mereka rentan ketika terjadi kejadian tak terduga. Penelitian tersebut juga menyoroti ketidakseimbangan antara konsumsi dan tabungan. Apa yang sebenarnya menggerakkan roda krisis keuangan ini? Dan bagaimana satu insiden kecil dapat memicu runtuhnya seluruh anggaran keluarga? Namun, data yang sama mengungkapkan bahwa sebagian besar rumah tangga berpenghasilan lebih dari batas menengah tetap hidup dengan defisit anggaran secara konsisten. Penyebab utama adalah pola konsumsi yang tidak terkontrol, di mana pengeluaran melebihi pendapatan meski saldo bank tampak positif. Selain itu, banyak profesional mengandalkan kredit konsumtif tanpa memperhitungkan beban bunga jangka panjang. Kurangnya alokasi dana untuk dana darurat menyebabkan mereka terpaksa menjual aset ketika terjadi halangan keuangan. Lingkungan kerja yang belum menyediakan program kesejahteraan finansial memperparah situasi tersebut. Akibatnya, mereka terjebak dalam siklus utang yang semakin menumpuk. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis, faktor apa yang sebenarnya menggerakkan ketidakstabilan ini? Dan bagaimana mekanisme keterkaitan antara konsumsi, utang, dan likuiditas? Setelah menelaah data sebelumnya, kita menemukan 3 faktor kritikal yang menjadi poros kerentanan keuangan. Pertama, beban utang tinggi muncul ketika rasio utang terhadap pendapatan melebihi ambang batas yang aman. Kedua, minimnya dana darurat menyebabkan keluarga tidak memiliki penyangga dalam menghadapi kejutan biaya. Ketiga, lingkungan kerja yang tidak memberi dukungan kesejahteraan finansial memperparah risiko kebangkrutan karyawan. Ketiga faktor ini saling memperkuat, menciptakan efek domino yang menggerogoti kestabilan keuangan. Skenario ini terlihat jelas pada profesional yang mengandalkan kredit tanpa strategi pelunasan. Oleh karena itu, pertanyaan selanjutnya muncul, bagaimana ketiga faktor ini berinteraksi dalam rutinitas harian? Dan apa contoh konkret yang menggambarkan perbedaan hasil antara dua strategi keuangan? Bergerak dari analisis faktor, mari kita tinjau 2 contoh nyata yang memperlihatkan perbedaan hasil. Contoh pertama melibatkan seorang profesional senior di sektor teknologi yang mengalami kebangkrutan setelah kartu kredit menumpuk dengan beban tak terkelola. Ketidakhadiran dana darurat memaksa dia menjual aset berharga untuk menutupi kewajiban. Sebaliknya, contoh kedua memperlihatkan seorang pekerja dengan pendapatan jauh lebih rendah namun berhasil menjaga likuiditas karena rutin menyisihkan sebagian pendapatan ke rekening darurat sejak beberapa tahun lalu. Kedua kasus menegaskan bahwa strategi alokasi dana menjadi penentu utama, bukan besarnya gaji. Dari sini muncul pertanyaan penting, apa langkah praktis yang dapat Anda terapkan segera untuk menghindari jebakan serupa? Dan bagaimana mengintegrasikan kebiasaan menabung dalam gaya hidup yang sibuk? Setelah melihat contoh konkret, kini saatnya menyadari mengapa topik ini relevan bagi Anda. Tanpa disiplin alokasi, manajemen utang, dan strategi likuiditas, pendapatan tinggi tetap rapuh dan dapat menghancurkan stabilitas keluarga. Mengubah mindset menjadi investor pribadi memungkinkan Anda memprioritaskan dana darurat, mengendalikan pengeluaran, dan menurunkan rasio utang. Dampak positif langsung meliputi keamanan keluarga, ketenangan mental, serta kebebasan untuk mengambil keputusan jangka panjang tanpa rasa khawatir. Karena itu, pertanyaan selanjutnya muncul, langkah apa yang dapat Anda terapkan malam ini untuk memperkuat fondasi keuangan? Dan apa saja sumber daya yang dapat membantu Anda memulai perubahan tersebut? Ringkasnya, gaji tinggi bukan jaminan keamanan, kontrol alokasi, utang, dan dana darurat tetap menjadi kunci utama. Tekan like jika Anda setuju. Bagikan agar teman Anda terhindar, dan subscribe untuk terus menerima strategi finansial praktis. Besok kami akan mengungkap 3 strategi konkret yang dapat langsung Anda terapkan untuk membuat keuangan keluarga tidak lagi rapuh. Persiapkan diri Anda untuk memulai langkah pertama menuju kestabilan finansial yang berkelanjutan. Jangan lewatkan, karena aksi hari ini menentukan masa depan keuangan Anda. Sampai jumpa besok, dan mari bersama membangun pondasi yang kuat.